Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatima. Saya sedang menempuh S2 Pendidikan Ekonomi dan sedang menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu penelitian dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis simulasi menggunakan aplikasi nabung saham Go untuk meningkatkan literasi keuangan siswa. Nah, teman-teman, di awal video ini saya ingin memberitahukan dulu tahapan dari penelitian ini karena adanya pandemi COVID, jadi dilaksanakan secara daring. Nah, sesuai yang sudah saya bicarakan di grup, kemarin saya sudah bagi link untuk pretest ke teman-teman 10 IPS ya. Kemudian setelah pretest akan ada pembelajaran online 3 kali pertemuan. Nah, nanti setelah pembelajaran online akan ada post test, yaitu di mana teman-teman akan dites lagi apakah ada perubahan dari awal sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Nah, supaya lebih gampang, teman-teman akan dibagi kelompok supaya bisa bekerja sama secara kooperatif dan supaya nanti simulasinya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kelas online ini membahas mengenai pasar modal. Nah, kita akan membahas dan menggunakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan salah satu developer game. Jadi kita bisa bermain sambil belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi pasar modal ini sangat luas sekali. Seperti namanya, pasar modal. Pasar modal ini mempertemukan pihak yang membutuhkan dana ya untuk berusaha atau untuk sebuah perusahaan dan pihak yang membutuhkan sarana investasi atau investor. Fungsi pasar modal ada fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Nah, adapun peran pasar modal sendiri, yang pertama yaitu merupakan sumber pembiayaan, jelas ya. Yang kedua merupakan wahana investasi. Jadi untuk orang yang butuh dana itu merupakan sumber pembiayaan. Dan untuk orang yang mempunyai dana dan ingin menginvestasikannya, pasar modal merupakan wahana investasi. Kemudian yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan. Jadi seperti yang kita tahu di Indonesia ini banyak sekali perusahaan besar seperti Unilever. Nah, Unilever ini tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja teman-teman, tapi dia sudah go public, artinya sahamnya sudah diperjualbelikan secara umum kepada masyarakat luas. Jadi siapapun bisa membeli saham Unilever, termasuk kita. Kemudian keterbukaan dan profesionalisme agar menciptakan iklim usaha yang sehat. Yang kelima, pasar modal juga memperluas dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Adapun struktur pasar modal bisa dilihat di gambar ini. Nah, di sini OJK itu sebuah lembaga yang mengawasi pasar modal. Kemudian di bawahnya ada KPEI, Bursa Efek Indonesia, dan Konsorsium Sentral Efek Indonesia. Di bawahnya lagi itu ada perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan pemodal. Nah, supaya lebih mudah kita mempelajari pasar modal, maka kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu Nabung Saham Go seperti ini. Nah, ini aplikasi yang direkomendasikan atau dibuat oleh Bursa Efek Indonesia yang diperuntukkan untuk kaum muda seperti kita untuk bisa lebih mempelajari mengenai nabung saham atau jual beli saham secara
online. Ini bisa di-download di playlist, jadi nanti setiap ketua kelompok harus dan wajib untuk mendownload aplikasi tersebut, dan begini tutorial cara downloadnya. Nah, ini tampilan nabung saham Go. Nah, kita klik yang Go di tengah itu, kita pencet. Kemudian kita pilih register karena kita belum mempunyai akun. Nah, terus kita ketik username yang mau kita daftarin, bebas ya, ini namanya bebas, bisa kombinasi angka sama nama kita. Terus yang kedua kita isi email yang kita punya. Nah, ini kita isikan passwordnya 2 kali ya teman-teman, supaya valid. Kemudian pilih register. Nah, tunggu sebentar, nanti langsung masuk ke aplikasinya. Nah, barulah masuk. Selamat datang di game Nabung Saham Go. Nabung Saham Go adalah permainan simulasi trading atau jual beli saham. Nah, ini bisa untuk belajar. Dan ini uangnya virtual alias uang bohongan. Nah, di sini banyak gedung. Ya, di sini ada gedung OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang tadi kita bahas sekilas. Nah, di sini mbaknya menjelaskan lebih banyak lagi, bisa teman-teman baca ya. Nah, selain gedung OJK di situ ada gedung BEI atau Bursa Efek Indonesia. Ini adalah gedung Bursa Efek. Mudah memahami bursa efek, bisa lihat gambar tersebut. Ternyata bursa efek itu sama loh dengan pasar mijen. Kalau di pasar mijen itu ada dinas pasar, ada pedagang, pembeli, dan supplier. Di Bursa Efek Indonesia juga ada pola bursa efek atau sama halnya dengan dinas pasar. Kemudian ada perusahaan sekuritas atau sama halnya dengan pedagang. Atau ada juga investor sama halnya dengan pembeli. Dan ada emiten atau pensuplai efek di bursa yang sama halnya dengan supplier di pasar mijen. Nah, adapun fungsi atau peran dari bursa efek tersebut seperti dilihat pada gambar berikut ini. Kalau ini adalah gedung sekuritas di mana tempat kita bisa membeli ataupun menjual saham. Nah, jadi ke perusahaan sekuritas. Di dalam game ini juga ada cash tambahan. Nah, kalau mau cash tambahan, teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang muncul di game. Nanti saya tunjukin contohnya ya. Kemudian kalau mau merubah-rubah karakter itu bisa diklik itu yang gambar orang. Nah, di sini banyak nih, ada gedung OJK, Tadia, Waskita Karya, BCA,
kemudian sekuritas, ada showroom, ada rumah kita, kemudian ada. Nah, ini contohnya kalau kita klik icon di pojok itu, nah kita bisa ganti-ganti nih kalau cowok. Nah, ini ada icon cowok nih yang meling-meling itu, nah itu namanya icon cowok. Kalau icon cewek ini yang kuning, nah ini icon cewek. Nah, kita bisa juga ganti-ganti rambutnya sesuai keinginan kita. Asik kan? Jika ingin kembali ke beranda, kalian tinggal pencet aja icon yang ada di pojok itu yang gambar fotonya. Nah, itu sudah ada ya, namanya Fatimah123 sesuai username kita. Ini adalah tampilan rumah. Jadi kalian kalau klik home, ini nanti tampilannya seperti ini. Dan kalau di rumah itu kita bisanya shopping di komputer yang itu. Kalau diklik itu kita bisa belanja perabotan rumah dan sebagainya, asalkan uang dan poin kita itu cukup ya. Kalian klik karir, nanti kalian bakalan ada tampilan seperti ini. Ini namanya Career Center. Nanti kalian bisa pilih pekerjaan kalian tuh sebagai apa, sebagai chef, sebagai dokter, atau sebagai penyanyi. Nah, di situ juga cashnya beda-beda ya. Maksudnya salary-nya atau gajinya beda-beda sesuai dengan pekerjaan. Nah, ini kalau kita klik analisa. Nanti di sini ada pilihan nih IDX atau NSGX. Nah, kalau kita pilih IDX berarti itu menampilkan harga di Bursa Efek Indonesia yang sesungguhnya. Nah, di sini kita bisa melihat harga saham di perusahaan ini. Nah, kalau perusahaan ALI atau Astra Agro Lestari, nih chartnya bisa muncul nih harganya dan tanggalnya berapa. Nah, di tanggal segitu harganya berapa. Ya, coba kita lihat yang sebelahnya, yang Bank BCA. Nih, kita lihat harganya berapa nih tanggal bulan 7 ini. Harganya sekitar 31.000. Wah, satu lembar. Nah, itu kita bisa lihat harga saham di analisa. Jadi sebelum kita beli saham, kita lihat dulu nih kondisi pasarnya seperti apa, trennya naik atau turun, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya NSGX itu adalah harga saham di Nabung Saham Go Exchange gitu, di Bursa Nabung Saham Go. Ini bohongan, jadi nggak sesuai dengan yang IDX tadi. Oke, untuk sementara di pertemuan pertama kita membahas ini dulu ya, mempelajari ini dulu. Jangan diklik-klik dulu yang lainnya supaya bareng-bareng. Kemudian untuk latihannya bisa klik OJK dan coba jawab 5 soal di OJK. Kemudian bisa klik di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Terserah mau pilih lembaga apa, KCI, KPEI, atau yang lainnya. Nanti sama jawab 5 pertanyaan yang ada di dalam game tersebut. Setelah selesai menjawab pertanyaan, kalian bisa screenshot untuk dikirimkan di grup WhatsApp perolehan poin tiap kelompoknya berapa gitu ya, dikasih nama. Misal kelompok 1 ketuanya siapa, terus mengirim screenshot
dari OJK dapat berapa poin, dari Bursa Efek Indonesia dapat berapa poin. Nggak apa-apa kalau misalnya banyak yang salah, karena ini kan pertemuan pertama. Jadi poinnya sedikit pun tidak masalah ya teman-teman. Yang penting teman-teman mencoba. Dan untuk jawaban bisa teman-teman diskusikan dulu dengan kelompoknya. Nanti misal ambil jawaban A, B, C itu didiskusikan. Kemudian silahkan komen di bawah absensi kehadiran kelompok 1, 2, 3 sampai dengan kelompok 4. Nah, nanti saya tunggu jawabannya di grup WhatsApp. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup. Untuk pertemuan pertama, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.